Pengertian simplicia. Simplicia adalah bahan alami yang terdiri dari nabati, hewani, atau mineral yang digunakan sebagai obat dan telah melalui proses pengeringan tanpa proses tambahan dan bahan kimia. Tujuan dari pembuatan simplicia bertujuan untuk mengawetkan bahan alam dan mempertahankan kualitas kandungan senyawa aktif. Hal ini memungkinkan bahan baku obat herbal disimpan dalam jangka panjang dan mengurangi khasiatnya, memudahkan proses produksi, serta mencegah kerusakan akibat mikroba. Manfaat dari simplicia. Manfaat utamanya meliputi pencegahan kerusakan jamur atau bakteri, peningkatan masa simpan untuk obat tradisional atau jamu, dan kemudahan dalam pengolahan khasiat farmakologis seperti meredakan peradangan hingga melancarkan pencernaan. Proses yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Selanjutnya yaitu proses sortasi basa. Proses sortasi basa bertujuan untuk pemilihan simplicia yang layak digunakan dan tidak layak digunakan lagi. Proses yang ketiga adalah pencucian, bertujuan untuk menghindarkan dan menghilangkan kotoran dengan menggunakan air mengalir. Proses yang keempat adalah perajangan, yang bertujuan untuk melakukan pengirisan atau perajangan sehingga bentuk menjadi kecil agar mudah dikeringkan. Proses yang kelima adalah pengeringan, bisa menggunakan oven atau dari cahaya matahari langsung. Proses yang keenam adalah sortasi kering, bertujuan untuk pemilihan simplicia kering agar tidak tercampur dengan yang busuk. Proses yang ketujuh adalah penghancuran atau penghalusan. Yang kedelapan adalah pengayakan, yang bertujuan untuk menghaluskan bahan simplicia. Proses yang kesembilan adalah pengemasan atau pelabelan. Dan proses yang terakhir adalah penyimpanan. Setelah dilabelin, simpan simplicia ke dalam lemari khusus. Ini adalah praktikum kedua kami, yaitu simplicia bunga, dan kelompok kami ke bagian bunga kertas. Nah, jadi yang pertama-tama kami akan melakukan pengumpulan bahan baku. Ini dia hasil pengumpulan bahan baku kami. Selanjutnya kami akan melakukan sortasi basa. Tujuan dari sortasi basa ini untuk memisahkan dari kotoran dan bagian tanaman yang rusak sebelum proses pengemasan dan penyimpanan. Setelah itu, kami akan melakukan pencucian. Tujuannya untuk membersihkan sampel dari kotoran yang masih menempel seperti tanah, pasir, dan debu. Selanjutnya kami akan masuk ke tahap perajangan. Tahu nggak sih, bunga kertas atau bougainvillea itu kaya akan senyawa alami seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin. Berkat kandungannya, bunga ini sering dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk membantu mengontrol gula darah atau anti-diabetes, meredakan batuk, mengatasi masalah pencernaan, hingga menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Nah, itu dia manfaat dan kandungan dari bougainvillea. Selanjutnya, proses pengeringan dengan bantuan sinar matahari. Ini adalah hasil pengeringan selama 2 hari, yaitu sortasi kering. Selanjutnya, kita masuk ke proses penghalusan dan pengayakan. Tujuan pengayakan ini yaitu untuk memisahkan serbuk atau rajangan simplicia atau memisahkan partikel serbuk berdasarkan ukurannya agar diperoleh derajat kehalusan yang seragam dan terstandar. Selanjutnya, proses pengemasan dan juga pelabelan. Yang terakhir, penyimpanan. Yang pertama yaitu pengumpulan bahan. Yang kedua yaitu sortasi basa. Lalu setelah itu melakukan pencucian. Lalu melakukan perajangan. Lalu pengeringan. Kemudian sortasi kering. Lalu setelah itu melakukan penghalusan. Dan kemudian pengayakan. Kemudian yang terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan.
ketiga yaitu melakukan pencucian. Keempat, melakukan perajangan dan penataan buah di atas koran. Yang kelima, pengeringan. Kemudian yang keenam, sortasi kering. Lalu setelah itu melakukan pengemasan. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan. Langkah pertama adalah pengumpulan bahan baku, yaitu daun kemangi yang akan digunakan dalam proses pembuatan produk. Setelah bahan baku terkumpul, dilakukan sortasi basah, yaitu pemilihan daun kemangi yang akan digunakan dalam proses pembuatan produk. Selanjutnya dilakukan pencucian untuk membersihkan daun kemangi dari kotoran yang menempel, sehingga bahan baku menjadi lebih higienis. Setelah dicuci bersih, daun kemangi kemudian dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Daun yang telah dipotong selanjutnya ditiriskan dan disebarkan di atas koran untuk proses pengeringan. Kemudian daun kemangi disimpan di tempat yang aman dan dibiarkan selama 2-3 hari hingga kering. Setelah kering, dilakukan sortasi kering untuk memastikan kualitas daun yang akan diolah lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah penghalusan menggunakan blender hingga daun kemangi menjadi serbuk. Setelah proses penghalusan selesai, dilakukan penyaringan atau perajangan. Selanjutnya produk dimasukkan ke dalam kemasan dan diberi label. Setelah proses pelabelan selesai, produk disimpan di dalam lemari agar tersusun rapi dan tetap terjaga. Langkah pertama adalah pengumpulan bahan baku. Kemudian sampel dicuci dengan bersih. Setelah pencucian dilakukan, kemudian buah pala diubah bentuk, yaitu dengan ditumbuk agar bijinya keluar. Kemudian dilanjut dengan sortasi kering, dilakukan selama kurang lebih dari 2 minggu. Setelah sampel kering, kemudian dikemas di kemasan yang telah disiapkan dengan menggunakan